Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Kami ucapkan selamat datang kepada para tamu undangan dan seluruh peserta yang telah hadir dalam acara pembukaan Festival Tunas Bahasa Ibu Nasional tahun 2024. Wow. Luar biasa semangatnya ya. Sambutannya meriah sekali, sedang rasanya saya Aldo Turangan. Dan saya Gadis Bianca menemani Bapak Ibu hadirin yang hadir pada pagi hari ini. Saya pengen tahu deh. Kita sapa dulu ya. Betul, saya pengen tahu deh, kita bahagia sekali hari ini bisa memakai baju daerah masing-masing ya. Betul. Pengen tahu deh, ada yang tahu tidak? Saya pakai baju daerah mana? Kira-kira pakai Wih, mana yang dari Makassar? kebanggaan ya pastinya Apa ya. Kareba? Apa Kareba? Baji-baji. Keren. Saya juga mau sapa nih teman-teman saya Silakan, dari Gadis. daerah saya. Sugeng Enjing, Bapak Ibu hadirin, adik-adik semua. Halo, apa kabar? Kurang kenceng jawabannya nih, apa kabar semuanya? Ini dia semangat yang kita harapkan selalu muncul sepanjang acara Iya. berlangsung hari ini ya. Iya. Dan sebelum kita memulai, saya ingin menyapa tamu undangan yang sudah hadir pada hari ini. Yang terhormat Menteri Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Republik Indonesia, Mas Menteri Nadiem Anwar Makarim. Yang kami hormati Ketua Umum Dharma Wanita Persatuan, Ibu Franka Makarim, beserta jajaran. Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Bapak Aminuddin Aziz. Para gubernur, bupati, dan wali kota, serta pejabat dari pemerintah daerah. Para pimpinan Madya dan Pratama di lingkungan Kemendikbudristek. Para pimpinan kementerian dan lembaga terkait. Para peserta dan pendamping Festival Tunas Bahasa Ibu Nasional. Serta hadirin yang berbahagia. Kita beri tepuk tangan sekali lagi. Untuk mengawali acara pada hari ini, mari kita bersama menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan bersama lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon untuk duduk kembali. Selanjutnya, mari kita dengarkan bersama persembahan lagu Tanah Airku dan Laskar Pelangi dalam 19 bahasa daerah
yang akan dinyanyikan oleh adik-adik perwakilan peserta dari 19 provinsi. Selamat menyaksikan. Pocong elingan ngantos riwagasan ini babe lakat laut beda Tanda
bebas sang mimpi dari awang-awang, pewarna bintang le jiwa. Sukuru maraja di dewatai Papa jitari lino Manenune Muka berakal nganga dunia paku kelelain terkira lain bang madunya biar ada jua yang gak gawangnya likatok asa diri paruku meski hidup nih bosku sabut salat pepatah dua ada dalam jiwa kalau gantung susah jangan alem putar buka kuku rasa di daging biar bela pikir barang baik barang mau tentang dunia siapa lagi tan kena kendar amarnani mayu to impen ning bumi kilau surga Mari kita beri tepuk tangan yang meriah untuk adik-adik yang memberikan penampilan luar biasa ya. Luar biasa sekali ya. Melihat penampilan adik-adik tadi, membuat
membuat kita semua yang ada di ruangan ini merasa bangga, Bangga. bahagia, Bahagia. dan juga merinding loh. Merinding Karena banget. ternyata 9 bahasa daerah yang berbeda-beda itu bisa menyatu dalam sebuah harmonisasi yang begitu indah. Setuju? Kita beri tepuk tangan Kita lagi beri dong tangan untuk dong. adik-adik. Harmonisasinya itu ya. Ya, Ya ampun, kita di belakang tuh, aduh. kayak nonton konser ya. Kayak nonton Setiap ada konser. perwakilan daerah yang nyanyi, lalu teman-teman daerahnya pada support, berikan dukungannya untuk yang ada di atas panggung. Sekali lagi terima kasih adik-adik ya. Baik. Baiklah. Selanjutnya, mari kita simak bersama laporan Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Bapak Aminuddin Aziz. Kami persilakan. Sepertinya suara hati saya sepertinya sudah terwakili tadi dengan yang keren-keren tadi itu. Bismillahirrahmanirrahim. Yang terhormat Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Bapak Nadiem Anwar Makarim beserta Bunda Bahasa Ibu, Ibu Franka Makarim. Yang saya hormati para pejabat tinggi madya, pratama, pengawas dan administrator dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dan dari kementerian dan lembaga yang terkait. Yang saya hormati Bapak Gubernur, para wali kota, bupati, dan pejabat daerah yang mewakili. Yang saya hormati para guru, pengawas, kepala sekolah, orang tua, dan pegiat pelestarian bahasa daerah. Yang saya hormati para tamu undangan lain yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, dan tentu saja yang saya cintai, anak-anak para peserta Festival Tunas Bahasa Ibu Nasional tahun 2024 yang menjadi kebanggaan kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Mas Menteri yang saya hormati, melalui sambutan dan laporan pengantar ini, izinkan saya untuk menyampaikannya, mungkin ini dalam bentuk curhat saja, curahan hati berisi perasaan yang terdalam dari seorang anak buah kepada atasannya yang sangat dibanggakan. Saya tidak akan menebak-nebak perasaan Mas Menteri setelah menyimak celoteh curhatan saya ini sebagai seorang bawahan. Ketika awal pertama menggagas program revitalisasi bahasa daerah, yang kami peroleh adalah lompatan dari satu pertanyaan ke pertanyaan lain tentang dasar pemikiran badan bahasa yang ingin melakukan revitalisasi bahasa daerah. Padahal kondisi yang dihadapi secara nyata adalah sedang menguatnya arus globalisasi, munculnya kepunahan bahasa daerah, dan rendahnya rasa percaya diri serta gengsi para penutur bahasa daerah. Bahkan tidak jarang kami justru menerima ledekan, cemoohan, bahkan cibiran terkait dengan gagasan ini. Bagi kami tentunya komentar seperti itu malah justru menjadi pemicu untuk bisa menjadikan bahwa ikhtiar untuk melestarikan bahasa-bahasa daerah itu merupakan pemikiran yang cerdas, maju, dan visioner berpandangan jauh ke depan. Pemikiran kami didasarkan pada sebuah keyakinan bahwa bahasa daerah sesungguhnya adalah aset yang sangat berharga bagi masyarakat bangsa Indonesia yang berbineka dengan 718 bahasa daerah. Kondisi ini sungguh sangat unik. Kalau dikapitalisasi dengan cepat, dengan tepat dan cermat, aset tersebut akan berdampak sangat dahsyat bagi kehidupan dan kemartabatan bangsa kita. Situasi yang semakin mengglobal tidak akan pernah bisa menggeser hal-hal unik yang menjadi jati diri hakiki sebuah masyarakat. Bahkan, keunikan jati diri itulah yang akan selalu dirindukan oleh warga global yang semakin hari semakin tidak betah dengan homogenitas alias keserba seragaman. Setelah melakukan uji coba merevitalisasi 5 bahasa daerah pada tahun 2021, kemudian saya melaporkan hasilnya kepada Mas Menteri. Jawaban Mas Menteri waktu itu sungguh mengagetkan saya. Mas Menteri mengatakan, saya kutip karena saya rekam waktu itu, kalau memang benar datanya seperti yang dilaporkan itu, tahun depan jangan tanggung-tanggung membuat target, buat yang lebih dahsyat. Itu ungkapan Mas Menteri waktu itu.
Memang waktu itu saya laporkan bahwa target awal peserta revitalisasi bahasa daerah tahun 2021 adalah terbinanya 1.500 orang penutur muda. Namun ketika kami menginisiasi revitalisasi bahasa daerah ini dengan model baru yang lebih inovatif, peserta revitalisasi meningkat 800 kali lipat banyaknya, yaitu berjumlah 1,2 juta orang. Atas dasar itulah, maka kemudian Mas Menteri mengizinkan program revitalisasi bahasa daerah menjadi salah satu bagian dari platform Merdeka Belajar episode ke-17. Kepercayaan kami semakin meningkat ketika UNESCO mengetahui adanya inisiatif pelestarian bahasa daerah yang khas ala Indonesia, sebuah negara paling kompleks kedua di dunia di dalam hal situasi kebahasaannya. Melihat keunikan, semangat, partisipasi para pemangku kepentingan di berbagai ranah dan tingkat keberhasilan program ini, UNESCO kemudian mengajak Indonesia menjadi co-organizer perayaan Hari Bahasa Ibu Internasional tahun 2023, dan mereka seringkali merujuk model yang diterapkan di Indonesia ini sebagai model yang bisa dipertimbangkan untuk diterapkan di tempat lain. Mungkin bisa kita katakan bahwa kita kali ini memimpin, berada di depan dalam inisiatif ini. Mas Menteri, Bapak dan Ibu hadirin yang budiman, tantangan lain yang kami temukan, ini curhatan kedua, ada di kalangan pemangku kepentingan di daerah. Sejatinya mereka mengetahui bahwa tugas dan tanggung jawab untuk membina, mengembangkan dan melestarikan bahasa, sastra dan aksara daerah adalah tanggung jawab yang melekat pada tugas pemerintahan di daerah. Namun tampaknya telah terjadi pengabaian terstruktur sampai akhirnya kami memberikan keyakinan kepada para pemangku kepentingan ini tentang nilai strategis dan nilai manfaat melanggengkan keberadaan bahasa daerah. Dari awalnya hanya 3 provinsi pada tahun 2021, kemudian meningkat menjadi 12 provinsi pada 2022, kondisi dan pemahaman mereka terus berubah dengan cepat dan sangat baik. Sehingga pada tahun 2023, tahun lalu, ada 25 provinsi dengan lebih dari 300 kabupaten kota yang menyatakan berpartisipasi. Tahun ini, 2024, semua provinsi, yaitu 38 provinsi, ambil bagian dalam program revitalisasi bahasa daerah dengan 93 bahasa daerah. Peserta yang hadir di ruang ini, 352 orang diantaranya adalah para pemangku kepala daerah, bupati, wali kota, gubernur, atau pejabat daerah yang mewakilinya, yang telah secara nyata berkomitmen untuk melaksanakan revitalisasi bahasa daerah tahun 2024. Pemahaman nilai pentingnya melestarikan bahasa daerah itu tidak terlepas dari dukungan yang sangat kuat dari Kementerian Dalam Negeri yang terus menjadi mitra kami dalam melaksanakan program ini. Oleh karena itu, kami menyampaikan terima kasih kepada Kemendagri yang waktu itu diinisiasi oleh Ibu Suharti, Sesjen Kemendikbudristek, bertemu langsung dengan Sesjen Kemendagri dan bertemu dengan Pak Menteri, sehingga para pemimpin daerah juga turut menyukseskan program yang diinisiasi oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi ini. Hadirin yang berbahagia, keengganan sebagian penutur jati bahasa daerah untuk menggunakan bahasanya sendiri dalam kehidupan sehari-hari seringkali menjadi kendala terbesar dalam upaya melestarikan bahasa daerah. Mereka umumnya melihat berbahasa daerah itu kampungan, tidak berwawasan global, dan tidak memiliki keuntungan ekonomi. Sikap bahasa yang negatif dan tidak menguntungkan seperti ini lambat laun berubah setelah kami memperkenalkan konsep pelestarian bahasa daerah yang lebih menitik beratkan kepada penggunaan bahasa daerah dalam kehidupan nyata melalui proses pembelajaran yang disesuaikan dengan minat para penutur bahasa daerah. Pembelajaran terdiferensiasi ini memang menjadi salah satu hakikat dari Merdeka Belajar yang menjadikan proses pembelajaran
menjadi lebih menyenangkan dan membahagiakan. Kebahagiaan para tunas muda penutur bahasa ibu semakin melambung ketika mereka mengetahui bahwa Kemendikbudristek mengakui talenta berbahasa daerah sebagai bagian dari substansi pengembangan bakat dan minat dalam manajemen talenta nasional. FTBI nasional bahkan sudah mendapat kategori 4 bintang. Kehebatan mereka dalam mengolah sisi-sisi khas berbahasa sehingga menghasilkan kreasi berbahasa yang bermutu tinggi disejajarkan dengan kehebatan talenta pada bidang-bidang sains, matematika, olahraga atau seni lainnya. Tampaknya baru kali ini dalam periode ini kementerian begitu peduli terhadap perbedaan hakikat talenta yang dimiliki setiap siswa, lalu keberbedaan itu difasilitasi untuk berkembang secara optimal. Agar dapat terus berkembang secara optimal, kami memfasilitasi mereka untuk bisa langsung belajar bersama maestro, para praktisi yang sudah tidak diragukan lagi kehebatannya. Sebagian dari talenta muda penutur bahasa daerah itu kini menjadi semacam duta-duta bahasa daerah di media sosial atau di lingkungan sekolahnya. Ungkapan yang pantas dan selalu mereka dengungkan adalah berbahasa daerah itu keren. Pada FTBI nasional tahun 2024 ini hadir di tengah-tengah kita sebanyak 513 orang siswa, terdiri atas 238 siswa SD dan 275 siswa SMP. Mereka berasal dari 168 kabupaten kota dari 25 provinsi, didampingi oleh guru, pengawas, dan para penggembira yang datang atas biaya sendiri. Dalam obrolan singkat saya dengan mereka 2 hari terakhir, sebagian dari mereka, untuk tidak mengatakan semuanya, baru pertama kali ini naik pesawat dan menginjakan kaki di Jakarta. Sudah banyak pengalaman dan cerita heboh yang mereka miliki dan ingin dibagi kepada teman-temannya, keluarganya, guru-gurunya, dan warga masyarakat lain di kampung halamannya. Cerita-cerita ini sungguh sangat mengharukan, sebab mereka tidak pernah mengira bahwa talenta dalam berbahasa daerah akan mendapatkan apresiasi yang sangat tinggi dari pimpinan kementerian. Atas nama para peserta, saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Mas Menteri yang telah memberikan kesempatan kepada mereka datang hadir langsung di Jakarta, bertemu dengan Mas Menteri, Ibu Franka, dan teman-teman barunya dari seluruh Indonesia. Kebahagiaan mereka sungguh tak terkira dan tak akan mampu tergambarkan dalam kata-kata oleh para pujangga hebat sekalipun. Namun demikian, sebagai bagian cerita tentang liku-liku perjuangan melestarikan bahasa daerah ini secara kreatif dalam platform Mereka Belajar episode 17 telah direkam dan diungkap oleh para penulis senior. Karya mereka disajikan dalam bentuk semi-novel. Nanti saya mohon Mas Menteri untuk meluncurkan dan membuka FTBI Nasional 2024 ini. Secara khusus pada kesempatan ini dengan segala hormat saya mohon perkenan dan kesediaan Ibu Franka Makarim selaku Ketua Umum Dharma Wanita Persatuan dan juga Bunda Bahasa Ibu untuk memberikan sambutan terkait dengan nilai pentingnya bahasa ibu. Demikian Mas Menteri curhatan yang bisa saya sampaikan kepada Mas Menteri. Semoga curhat tercatat ini akan menjadi catatan kebaikan bagi kita semuanya dalam memastikan bahwa kita melakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan pada saat kita bisa melakukannya. Sehingga ketika kelak kita tidak lagi ada pada posisi kita saat ini, kita tidak akan pernah menyesal karena kita tidak melakukan yang terbaik. Insya Allah. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa atas laporan yang disampaikan. Selanjutnya, kami mengundang ke atas panggung Ibu Franka Makarim selaku Bunda Bahasa Ibu untuk memberikan sambutan tentang pentingnya bahasa ibu. Kepada Ibu Franka kami persilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, Mas Nadiem Makarim, Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, yang saya sungguh hormati dan banggakan, Bapak Aminuddin Aziz beserta jajaran semuanya, para pejabat eselon 1 dan 2 di lingkungan Kemendikbudristek, Ketua Dharma Wanita Persatuan Kemendikbudristek, Ibu Teti Herawati Aminuddin Aziz, beserta seluruh pengurus DWP, Badan Bahasa dari seluruh Indonesia, Ibu dan Bapak pimpinan dan pejabat kepala daerah yang tidak terhingga dukungan dan keterlibatannya untuk acara dan upaya kami, adik-adik peserta Festival Tunas Bahasa Ibu Nasional yang saya banggakan. Selamat pagi semuanya. Pak Amin, terima kasih undangannya hari ini. Jujur setelah upacara tadi pagi untuk Hardiknas yang udah sangat menggetarkan hati, mendengar anak-anak semua bernyanyi begitu banyak bahasa dengan begitu semangatnya, saya betul-betul tidak tahu mau berkata apa lagi Pak. Tapi terima kasih untuk adik-adik semua, terima kasih untuk Bapak Ibu yang mengantar, menemani dan juga membuat semua ini mungkin pada hari ini kita rayakan. Bangga sekali pada hari ini kami berada di sini beserta pelajar serta peserta FTBIN melengkapi kebahagiaan saya pada peringatan Hari Diknas hari ini. Adik-adik para penutur bahasa daerah, kalian adalah harapan Indonesia untuk menjadi bangsa yang besar dan lebih besar lagi karena warisan budaya kita dan kearifan lokalnya sangat beragam dan kalian rayakan. Di tengah era globalisasi dan perkembangan teknologi yang semakin cepat seperti kata Pak Amin tadi ya, bahasa daerah kadang-kadang semakin kehilangan tempatnya. Karena bahasa asing dianggap lebih penting, dianggap lebih tinggi derajatnya. Perspektif ini harus kita ubah dan telah kita upayakan untuk berubah selama beberapa tahun ini dalam program-program Merdeka Belajar. Bahasa daerah harus kita lestarikan dan kembangkan karena ini adalah bagian yang amat penting dari identitas kita sebagai bangsa Indonesia. Tidak digunakannya lagi bahasa daerah berarti kita kehilangan warisan pengetahuan lokal. Padahal pengetahuan lokal menyimpan gagasan-gagasan yang relevan dengan kehidupan saat ini, seperti misalnya bergotong royong dengan sesama manusia dan berdampingan harmonis dengan alam sekitar. Dalam hal ini, orang tua, khususnya ibu, menjalankan peran yang sangat penting dalam menciptakan lingkungan rumah yang menghargai bahasa daerah. Banyak sekali manfaat positif yang dirasakan anak-anak dan keluarga kita dengan membiasakan menggunakan bahasa daerah di rumah. Banyak sekali penelitian ilmiah, Bapak Ibu, yang membuktikan bahwa anak-anak yang fasih berbahasa ibu menunjukkan perkembangan kognitif dan peningkatan intelektual yang lebih cepat. Serta itu, kecakapan berbahasa daerah erat kaitannya dengan perkembangan kemampuan literasi dan komunikasi. Keduanya adalah kemampuan fondasi yang perlu ditumbuhkan sejak usia dini. Di saat yang sama, berkomunikasi dalam bahasa daerah juga dapat menguatkan ikatan kekeluargaan dan kebersamaan di lingkungan rumah. Bapak Ibu, banyak sekali penelitian yang selalu sudah membuktikan mengetahui lebih dari satu bahasa itu memungkinkan kita untuk terus beradaptasi, terus mengerti apa yang dimaksud oleh orang lain, cara berpikir dan semuanya itu berubah. Dan itu berlaku dengan mengetahui bahasa Inggris dan bahasa Indonesia, mengetahui bahasa Melayu dengan bahasa di Afrika, dan bahasa-bahasa daerah yang ibu bapak semua punya. Jadi adik-adik yang punya sekarang bisa berbahasa lebih dari satu, coba tunjuk tangan.
Kalian semua udah lebih dari satu loh, udah bahasa Indonesia dan bahasa daerah. Jadi kalian udah lebih banyak daripada kita mungkin di sini. Jadi terus disemangati, terus jangan sampai dihilangkan. Kalian terus banggakan semua bahasa-bahasa daerah, bahasa ibu yang selalu dibicarakan di rumah. Itu adalah satu kemampuan unik yang harus dibawa terus sampai kita besar nanti. Kalian besar nanti, saya udah. Mulai hari ini, mari kita mengupayakan pelestarian bahasa daerah melalui peran keluarga. Antara lain dengan membiasakan menggunakan bahasa daerah di rumah, mengajarkan bahasa daerah dengan permainan dan lagu seperti tadi, melibatkan anak-anak pada peringatan hari besar atau acara budaya. Ini adalah sesuatu yang saya percaya sekali akan sangat-sangat membekas dalam perkembangan kita di Indonesia. Mengajarkan pengetahuan lokal melalui cerita rakyat, memanfaatkan media untuk penguatan bahasa daerah, melibatkan anak dalam komunitas penggerak bahasa daerah, dan menjalin kolaborasi dengan sekolah terkait pengajaran bahasa daerah. Ibu bapak yang saya hormati, pada kesempatan ini saya ingin mengajak semua para orang tua di sini dan di rumah untuk bersinergi menumbuhkan tunas-tunas bahasa ibu, harapan masa depan Indonesia. Dan untuk para peserta FTBI, saya mengucapkan selamat atas keberhasilan adik-adik semua yang menampilkan karya-karya terbaiknya di tingkat nasional. Terus bersemangat untuk melestarikan bahasa daerah dan mencintai budaya Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti 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 Om. Namo Kami Buddhaya. ucapkan terima kasih kepada Ibu Franka atas sambutan yang disampaikan. Kami mohon Ibu untuk tetap berada di atas panggung untuk melakukan prosesi pengalungan tanda peserta. Berikutnya kami mengundang adik Roland Yesuebu dari Provinsi Papua dan juga adik Anindya Brilian Muslim dari Provinsi Lampung untuk naik ke atas panggung untuk secara simbolis menerima tanda peserta yang akan dikalungkan oleh Ibu Franka. Seluruh peserta yang hadir kami mohon untuk menggunakan tanda peserta masing-masing. Dan selanjutnya kami mohon Ibu Franka dan perwakilan peserta untuk berfoto bersama. Oke rekan-rekan fotografer, silakan mengabadikan momen pagi hari ini. 3, 2, 1. Boleh sekali lagi. Baik. Terima kasih. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Franka dan juga perwakilan peserta. Kami persilakan Ibu dan perwakilan peserta untuk kembali ke tempat. Selanjutnya, sebagai bentuk apresiasi dalam rangka program revitalisasi bahasa daerah, kami akan memberikan penghargaan kepada 20 kepala daerah. Kepala daerah yang kami sebutkan dimohon untuk langsung naik ke atas panggung. Dan inilah 20 kepala daerah penerima penghargaan revitalisasi bahasa daerah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tahun 2024. Gubernur Provinsi Bengkulu, Bupati Kabupaten Banyuwangi, diwakili asisten pemerintah dan Kesra Kabupaten Banyuwangi, Bupati Kabupaten Banggai, PJ Bupati Kabupaten Lampung Barat, PJ Bupati Kabupaten Barito Utara, PJ Bupati Kabupaten Timur Tengah Selatan, Bupati Kabupaten Oku Timur,
Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara. Bupati Kabupaten Bulungan. Bupati Kabupaten Benar Meriah. Bupati Kabupaten Halmahera Selatan. PJ Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah. Bupati Kabupaten Kepulauan Aru. Wakil Bupati Kabupaten Bandung. Wali Kota Banjarmasin. PJ Wali Kota Jayapura diwakili oleh PJ Sekda Kota Jayapura. Wali Kota Surakarta diwakili Sekda Kota Surakarta. PJ Gubernur Nusa Tenggara Barat diwakili Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Bupati Badung diwakili Kepala Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Badung. PJ Bupati Takalar diwakili Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Takalar. Kami persilahkan dengan hormat kepada Bapak Ibu yang telah kami sebutkan untuk segera naik ke atas panggung. Sekali lagi kami undang kepada Gubernur Provinsi Bengkulu, Bupati Kabupaten Banyuwangi, Bupati Kabupaten Banggai, PJ Bupati Kabupaten Lampung Barat, PJ Bupati Kabupaten Barita Utara, PJ Bupati Kabupaten Timur Tengah Selatan, Bupati Kabupaten Oku Timur, Bupati Kabupaten Kutai Kartanegara, Bupati Kabupaten Bulungan, Bupati Kabupaten Benar Meriah. kemudian Bupati Kabupaten Halmahera Selatan, PJ Bupati Kabupaten Tapanuli Tengah, Bupati Kabupaten Kepulauan Aru, Wakil Bupati Kabupaten Bandung, Wali Kota Banjarmasin, PJ Wali Kota Jayapura, Wali Kota Surakarta, PJ Gubernur Nusa Tenggara Barat, Bupati Badung, dan juga PJ Bupati Takalar. Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, Mas Nadiem Makarim, kami mohon berkenan untuk naik ke atas panggung. Didampingi oleh Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Bapak Aminuddin Aziz, Mas Menteri memberikan penghargaan kepada para penerima penghargaan.
mohon berkenan Mas Menteri dan juga Bapak Aminuddin Aziz untuk berfoto bersama dengan para penerima penghargaan. Silakan rekan-rekan fotografer mengabadikan momen spesial siang hari ini. Tiga, dua, satu. Sekali lagi. 3, 2, 1. Kita beri tepuk tangan yang meriah untuk para penerima penghargaan. Dan kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Aminuddin Aziz serta para kepala daerah selaku penerima penghargaan. Kami persilakan Bapak dan Ibu untuk kembali ke tempat. Namun kami mohon berkenan Mas Menteri untuk tetap berada di atas panggung untuk memberikan sambutan. Baik, yang terhormat Mas Menteri, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Yang saya hormati dan cintai Ketua Dharma Wanita Persatuan, Ibu Franka Makarim, beserta jajaran, Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Badan Bahasa, para pimpinan pemerintah daerah, ibu dan bapak guru, para penggerak bahasa dan sastra daerah, dan adik-adik peserta Festival Tunas Bahasa Ibu yang saya cintai dan banggakan. Mana nih nggak kedengeran adik-adiknya, mana? Gitu dong. Tolong tepuk tangan sekali lagi untuk Bapak Ibu Bupati tadi yang luar biasa telah melakukan usaha di lapangan untuk memastikan festival-festival terjadi, untuk memastikan bahwa anggaran dialokasikan untuk berbagai macam festival mengenai bahasa daerah dan pelestarian penyadaran bahwa kita punya identitas yang Bhinneka Tunggal Ika dalam negara ini, luar biasa. Dan sekali lagi tepuk tangan untuk adik-adik kita yang tadi pentas menyanyikan lagu-lagu hebat dengan berbagai macam bahasa, luar biasa. Ini kebanggaan sekali untuk saya bisa mendapat kesempatan untuk hadir di festival ini. Dari tahun lalu itu ada penampilan, saya itu selalu terpesona dengan penampilan adik-adik peserta FTBI-an ini dengan penuh keragaman, dengan penuh kreativitas yang luar biasa. Dan seperti yang disampaikan kepada Ibu Franka tadi, adik-adik peserta ini adalah harapan bangsa yang semakin mengharumkan nama Indonesia di masa mendatang. Tepuk tangan sekali lagi untuk adik-adik kita. Terselenggarakannya ini FTBI secara berjenjang di daerah sampai ke tingkat nasional. Ini adalah implementasi dari salah satu episode Merdeka Belajar. Merdeka Belajar ke-17, revitalisasi bahasa daerah. Saya senang sekali mengetahui bahwa setiap tahun terjadi peningkatan jumlah bahasa daerah yang terrevitalisasi. Dalam 4 tahun saja, kita berhasil merevitalisasi 72 bahasa daerah di 226 kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. Dan FTBI juga melibatkan lebih dari 9,6 juta partisipan yang terdiri dari pelajar, guru, dan pegiat bahasa daerah. Ini angka yang cukup fantastis, luar biasa. Tapi ini adalah angka yang bukan prestasinya Kemendikbudristek. Ini adalah prestasi hasil dari gotong royong semua pemangku kepentingan di daerah dan di pusat yang mensukseskan program ini. Potensi bahasa daerah sebagai ekspresi budaya perlu kita gali dan eksplorasi ke depannya. Masih banyak bahasa daerah di Indonesia yang harus kita upayakan pelestariannya untuk mengatasi kepunahan bahasa. Bapak Ibu, masalah kepunahan bahasa ini adalah masalah yang sangat penting dan terjadi di mana-mana, bukan hanya di Indonesia, di dunia. Jadi ini harus kita mengeluarkan energi, sumber daya untuk memastikan bahwa bahasa daerah tidak punah. Karena kalau suatu bahasa daerah punah,
kebudayaan daripada daerah tersebut itu juga terancam punah. Jangan lupakan itu. Bahasa adalah pegangan utama daripada suatu kebudayaan. Tanpa bahasanya, budayanya pun bisa punah. Tahun lalu kami berhasil membawa bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar resmi di UNESCO dan kami yakin bahasa daerah bisa mendapatkan ruang dan kesempatan yang sama jika kita terus dorong revitalisasi bahasa daerah. Pada kesempatan yang baik ini saya ingin ucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang mendukung program revitalisasi bahasa daerah dan FTBI. Besar harapan saya agar pelaksanaan Rakor Kepala Daerah kali ini bisa menghasilkan rencana strategis pelaksanaan revitalisasi bahasa daerah ke depannya. Dan saya mengajak Ibu dan Bapak semua untuk terus menjadi penggerak di lapangan, terus mempererat kolaborasi di daerah masing-masing. Dan yang tidak kalah penting, semangat para peserta FTBI adalah modal berharga untuk memastikan lahirnya tunas-tunas penutur muda bahasa daerah. Saya bangga dengan adik-adik semuanya. Akhir kata, dengan sambutan ini saya membuka Festival Tunas Bahasa Ibu Nasional 2024 dan Rapat Koordinasi Revitalisasi Bahasa Daerah 2024 secara resmi. Mari kita terus bergerak menghidupkan bahasa daerah dan melanjutkan Merdeka Belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Shanti 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 Om. Namo Buddhaya. Kami ucapkan terima kasih kepada Mas Menteri atas sambutan disampaikan. Kami mohon Mas Menteri untuk tetap berada di atas panggung. Selanjutnya kami juga mengundang Kepala Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa, Bapak Aminuddin Aziz, agar dapat mendampingi Mas Menteri untuk meresmikan buku semi-novel Revitalisasi Bahasa Daerah dan antologi puisi Senandung Kuntum Zamrud dalam 72 bahasa daerah dengan memukul gondang. Oke, dalam hitungan 3, kami persilakan untuk memukul gondangnya. Sama-sama ya. 1, 2, 3. Dengan ini buku semi-novel Revitalisasi Bahasa Daerah dan antologi puisi Senandung Kuntum Zamrud dalam 72 bahasa daerah telah diluncurkan. Sekali lagi tepuk tangan yang meriah untuk peluncuran buku ini. Kami ucapkan terima kasih kepada Mas Menteri dan Bapak Aminuddin Aziz. Kami persilakan Bapak untuk kembali ke tempat. Dan selanjutnya kami mohon Bapak dan Ibu undangan serta peserta Festival Tunas Bahasa Ibu Nasional untuk berdiri semua. Karena kita akan mengabadikan momen hari ini dari atas panggung. Jadi kepada rekan-rekan fotografer kami persilakan untuk mengambil tempat di atas panggung ya. Kita akan berfoto bersama seluruh peserta Festival Tunas Bahasa Ibu Nasional. Baik, jangan lupa berikan senyum terbaik pagi ini. Karena akan masih banyak rangkaian acara dalam Festival Tunas Bahasa Ibu Nasional. Betul sekali gadis. Baik, kami mohon untuk kepala daerah dan jajaran merapatkan barisan agar bisa masuk ke dalam frame. Boleh yang di belakang angkat tangannya biar tertangkap kamera, senyumnya yang lebar. Tunjukkan semangat kalian. Oke. Dadah-dadah dong semuanya. Kita hitung bersama 3, 2, 1. Sekali lagi kita hitung bersama 3, 2, 1. Baik, masih diambil gambarnya? Kita berikan kesempatan saat lagi. Oke, kita akan salam literasi, tunjukkan salam literasi dengan menunjukkan Angkat huruf L di tangannya. Angkat salam tangannya. literasi. Salam literasi. Sekali lagi ya. 3, 2, 1. Salam literasi. Tahan dulu. Oke, tahan dulu sebentar. Akan direkam videonya juga dan foto. Baik, boleh sekali lagi ya kita ambil video sekarang. Kita hitung bersama ya salam literasi. Oke. 1, 2, 3. Salam literasi.
Terima kasih semuanya. Baik, terima kasih rekan-rekan, kami ucapkan kepada Bapak dan Ibu serta seluruh peserta. Kami harapkan Bapak Ibu bisa duduk kembali. Meriah sekali gadis acaranya ya. Kita melihat begitu semangat para peserta untuk berfoto bersama. Selanjutnya, mari kita dengarkan persembahan puisi yang berjudul Senandung Kuntum Zamrud, karya Bapak Godi Suwarna dalam 7 bahasa. 7 bahasa tersebut yaitu bahasa Sunda, Bali, Canberra, Gayo, Maanyan, Kaili, dan K. Penampilan ini disutradarai oleh Bapak Iman Soleh. Kami mohon untuk Bapak Ibu hadirin tetap duduk di tempat dan menyaksikan penampilan dari adik-adik kita. Mari kita saksikan bersama. Sampurasun agak karema wong kita galo agak karema horas tapi pun Om Swastiastu. Piye kabare? Kabar. Apa kabar sana? Tapi pono maka boleh Stabi sedayo berape Anak kamar membelede. ahoy Salamat panalu tabe pangasu
lemah jenggeti tanah sora-sora akar nyurupkeun hejodang daunan nguyakeun gencang sarebu kuncup mekar warna jeung wirah mah gumeter di mamana ketuk hirup bapak gumelar srangenge acap-capan kelebutan garbe haderetan tukat gending ketugantis lan kelebek rasa seger kirang tamplesan ya ngempu antek nih gerusan yeh sadoh rom alas panglelanan gancang gancang gending hidup gancang mek rupa kalang angin reng tungtung katulis tiwa Dapat batihik maliarang nawikingku napadamu malam kaburu buara maka buaka laga utana maturu wada nangalang bakarau ya na iti manyungu bapaknya nakanay nuri hanggang yaya napiji hakyala hawala haunuha napaitanya riu-riu na hari kuada kanya kalu lapino labanyanga nanyamu lalu malam rempah merbawi wan sejarah loting wangi ni baur dan harum di pulau megalak gege riwati si bujejema kapal-kapal besarkan ari abad ku abad berlayar ku pusat-pusat gede iton sakateng-kateng sejarah Bengkau kami tenabau kaweo anali kami temang terpanjang jembatan keringan yang ami Erang ketampungan pulau musim hanrajut lagu papaluhan tingkau pe pangume gatang buduk jantung pelaut anginalah leut andilengan nakayaan igal sandra samrut ia negeri amuan le amuan insai taneranu dan selamat nih kalau kami menuatnya kami nang abil Salala wani mani gavu oh palala mani gavu nebe kamu hiate totuang dahulu nebe
Sistem Anarun Fitikman Nuhuk Tanipun Sakuncup sembrot Duh lemah cai Pirang-pirang kuncup sembrut Rampak mekar Nembang Indonesia Raya Akewang Zamrud Oh negeri titiang Mekudang kembang Zamrud Sami kembang Ngendingang Indonesia Raya Dapat kumpulan tanahku Kawurwara lapido tanah Luri pajulurumu kata ludo Indonesia Raya Setangke jamrut Nangrego Murarangke ni jamrut Segar kemang mudenangan Indonesia Raya Erang kapusuk zamrud Oh negeriku Papusuk-pusuk zamrud Sindra mukai menyanyi Indonesia Raya Salala mani mani gabu Oh nyataku Salala mani mani gabu Nenggaka pasanggani Moda deka Indonesia Raya Fapar Evawag Oh Ningnuhu Rasa Kafat Edbun Harmesmes Sikap Indonesia Raya Kita beri tepuk tangan yang sangat meriah untuk penampilan dari 7 teman-teman kita yang baru saja membacakan sebuah puisi yang berjudul Senandung Kuntum Zamrud karya Bapak Goni Suwarna dalam 7 bahasa. Ya, dari 7 bahasa. Ada bahasa Sunda, Bali, Canberra, Gayo, Maanyan, Kaili, dan Kei. Kira-kira teman-teman adik-adik ini mengenali bahasa yang mana? Ini bikin kita sekali lagi bangga dengan bahasa daerah kita masing-masing gitu ya. Dan juga hari ini kita akan sama-sama nanti akan melanjutkan berbagai macam acara selanjutnya. Betul. Yang akan adik-adik rasakan. Ikuti ya. Betul. Dan sekali lagi tepuk tangan semuanya untuk kehadiran teman-teman semua. Kurang meriah tepuk tangannya boleh dong. Sekali lagi tepuk tangan yang Kita meriah. beri tepuk tangan sekali lagi. Ya. Untuk kita semua. Karena mereka Hadir ini ya. di acara Festival Tunas Bahasa Ibu Nasional. Betul, karena mereka ini ya Mas Aldo ya, mereka ini datang dari seluruh tanah air. Mereka ini melewati berbagai macam seleksi perlombaan sehingga mereka bisa hadir di Jakarta mewakili daerahnya masing-masing dengan bangga memperkenalkan bahasa ibu mereka. Semoga adik-adik semua di sini tetap melestarikan bahasa daerah masing-masing dengan berbagai karya yang kami semua yakin pasti Betul. kalian semua bisa membanggakan kita Betul. semua. Caranya mudah sebetulnya tadi disampaikan juga oleh Ibu Franka. Banyak cara kita bisa merawat bahasa ibu. Yap. Salah satunya dengan mengikut sertakan anak-anak kita mengikuti kegiatan-kegiatan budaya, lalu juga seperti tadi puisi, lagu, tari dan sebagainya ya. Seru sekali tadi ya kita lihat penampilan menyanyikan lagu Tada Airku dan juga Laskar Pelangi dalam 19 bahasa daerah.
Baiklah, Ya. dengan ini berakhir sudah rangkaian acara pembukaan Festival Tunas Bahasa Ibu Nasional tahun 2024. Akhir kata, saya Aldo Turangan. Dan saya Gadis Bianca pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Mari kita saksikan penampilan Sam Bimbo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Aminuddin Aziz, para hadirin sekalian, perwakilan daerah, dan selamat Hari Pendidikan Nasional. Semoga pendidikan Indonesia ke depan akan lebih baik lagi. Baik, kami akan awali dulu dengan lagu pertama, mensyukuri malam ini dengan lagu berjudul Tuhan. Tuhan, tempat aku berteduh, di mana aku mengeluh dengan segala peluh. Tuhan, Tuhan yang Maha Esa, tempat aku memuja dengan segala doa. Aku jauh, engkau jauh, aku dekat, engkau dekat. Hati adalah cermin, tempat pahala dan dosa bertarung. Tuhan, Tuhan yang Maha Esa, tempat aku memuja dengan segala doa. Lagu ini saya buat pada tahun 70. Jadi umurnya sudah berapa tahun udah lupa lagi. Besok tanggal 6 umur saya 82 tahun. Aku jauh, engkau jauh, aku dekat, engkau dekat. Hati adalah cermin, tempat pahala dan dosa bertaruh. Tuhan, Tuhan yang Maha Esa, tempat aku memuja dengan segala doa. Tempat aku memuja dengan segala doa. Alhamdulillah, terima kasih saya masih bisa bernyanyi dan
siang ini akan saya nyanyi, nanti akan ada bala bantuan yang akan membantu saya. Tapi saya akan perkenalkan dulu yang ngiringi saya di panggung, yang main gitar Bung Erwin, yang main piano anak saya nomor 3 Dea. Jadi saya punya anak 4, 1 laki, 3 perempuan. Nah dia ini anak saya Deannya nomor 3. Berikutnya, sebentar saya lupa lagu lagi, apa lagi nih. Nah lagu berikutnya adalah lagu tentang tanah air kita. Lagu ini diciptakan oleh Acil dan Jaka, judulnya Bumiku Nusantara. Bumiku Nusantara, karunia Tuhan, pada bangsa Indonesia kewajiban suci membela mensyukurinya. Akulah anak negeri yang penuh dahamba, hari ini lebih baik dari kemarin dan esok lebih berjaya. Oh bumiku, oh negeriku, cantik dan kaya raya, itu kata semua. Oh bumiku, oh negeriku, cantik dan kaya raya, baktikan cita dan cita. Bumiku Nusantara. La 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 la. Akulah anak negeri yang tak akan rela bila nafsu dan angkara, bila tamak dan serakah membelenggu negeri ini. Oh bumiku, oh negeriku, cantik dan kaya raya, itu kata semua. Oh bumiku, oh negeriku, cantik dan kaya raya, baktikan cinta dan cita. Bumiku Nusantara, bumi Nusantara, putih bersih warnai baktiku. Oh bumiku, oh negeriku, cantik dan kaya raya, itu kata semua. Oh bumiku, oh negeriku, walaupun jiwa raga ku relakan bagimu. Bumiku Nusantara, ha, 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 ha. Bumiku Nusantara. Berikutnya ada generasi penerus dari saya. Mungkin saya besok meninggal, mungkin tahun depan saya tidak tahu, tapi cucu saya akan segera bernyanyi di depan. Maira, umurnya baru 7 tahun. Sini.
Salam dulu. Assalamualaikum. Ini hari ini penting buat dia. Pertama kali manggung. Dan pertama kali bertemu. Dan saya akan nemenin dia nyanyi di panggung. Lagunya ada lagu mengingat kita kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Dan kemarin baru direkam, baru satu lagu saya tes. Kenapa saya bawa dia menyanyi? Ngajinya bagus, jadi saya bilang lah, saya ngaji bagus, mesti sekalian nyanyi. Lagunya berjudul Rindu Kami Padamu Ya Rasul. Oke, musik. Rindu kami padamu ya Rasul, rindu tiada terperi. Berabad jarak darimu ya Rasul, serasa Engkau di sini. Cinta ikhlasmu pada manusia bagai cahaya surga. Dapatkah kami membalas cintamu secara bersahaja? Rindu kami padamu ya Rasul, rindu tiada terperi. Berabad jarak darimu ya Rasul, serasa di kau di sini. Senyum dong. Cinta ikhlasmu pada manusia bagai cahaya surga. Dapatkah kami membalas cintamu secara bersahaja? Rindu kami padamu ya Rasul, rindu tiada terperi. Berabad jarak darimu ya Rasul, serasa di kau di sini. Serasa di kau di sini, serasa di kau di sini. Halo. Makasih. Ini keringat dingin, baru nyanyi. Oke. Mudah-mudahan tahun ini dan sebentar lagi kan kita akan baru kemarin Ramadan insya Allah akan terbit lagu-lagu yang temanya buat anak-anak Indonesia. Karena lagu anak-anak sekarang sangat kurang Ibu.
Oke, makasih Maira. Tunggu dulu Bre. Oke, salam dulu. Assalamualaikum. Nah, berikutnya ini mungkin lagu buat tamu-tamu sekalian perpisahan kita dan semoga kita bersambung kembali perjalanan hidup kita di muka bumi ini. Seperti di dalam hamparan sebuah sajadah yang panjang. Oke, musik. Kalau ada yang hafal mau bareng silahkan. Ada sajadah panjang terbentang dari kaki buaya sampai ke tepi kuburan hamba, kuburan hamba bila mati. Ada sajadah panjang terbentang, hamba tunduk dan ruku. Di atas sajadah yang panjang ini diselingi sekedar interupsi, mencari rezeki, mencari ilmu, mengukur jalanan seharian. Begitu terdengar suara azan, kembali tersungkur hamba. Ada sajadah panjang terbentang, hamba tunduk dan ruku. Hamba sujud tak lepas kening hamba, mengingat di kau sepenuhnya. Mencari rezeki, mencari ilmu, mengukur jalanan seharian. Begitu terdengar suara azan, kembali tersungkur hamba. Ada sajadah panjang terbentang, hamba tunduk dan ruku. Hamba sujud tak lepas kening hamba, mengingat di kau sepenuhnya, mengingat di kau sepenuhnya. Terima kasih. Luar biasa.
deui.